Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Perkenalkan, nama saya Nita Triana dari SD Negeri 20 Martapura. Perkenalkan, saya Tridharma Pratiwi dari SMK Negeri 1 Martapura. Dan perkenalkan, saya Susana Novita Edi dari SDN 1 Pulau Negara. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Tri, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Nita, alhamdulillah sehat Bu. Bu Nita sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya walaupun ada pergantian musim saat ini ya Bu. Jadi badan rasanya gimana gitu, tapi nggak apa-apa lah. Alhamdulillah kita berada dalam kesehatan ya. Alhamdulillah Bu. Iya. Rasanya senang sekali hari ini saya bisa jumpa dengan Ibu Tri dalam rangka pendampingan coaching. Hari ini Ibu Tri akan melakukan coaching ya Bu ya? Betul Bu. Dengan siapa kalau boleh tahu? Saya akan coaching nanti dengan Bu Susana Bu. Ibu Susana ya. Jadi ada suatu masalah yang dihadapi oleh Ibu Susana ya, yang akan di-coachingkan dengan Ibu Tri ya. Iya. Oke. Baiklah Ibu Bu Tri. Jadi di sini sesuai dengan tugas saya diberikan amanah untuk menjadi supervisor hari ini. Jadi dalam kegiatan hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Tri berkaitan dengan proses coaching nantinya ya. Jadi besar harapan saya nantinya ketika proses coaching, Ibu selaku coach dan Ibu Susana nanti selaku coachee nanti dapat melakukan proses percakapan sesuai dengan alur tirta seperti itu. Kemudian Ibu sebagai coach dapat menggali potensi yang dimiliki dari diri seorang coachee dengan menangkap poin-poin penting, kata kunci penting sehingga si coachee dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi seperti itu. Kemudian juga kalau bisa nanti Ibu selaku coach dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian selama proses coaching, kalau bisa Ibu sebagai seorang coach dapat mendengarkan secara aktif sehingga apa yang menjadi poin penting percakapan hari ini yang menjadi permasalahan dari coachee dapat ditangkap dengan baik. Dan kemudian untuk kegiatan kali ini ya Bu ya, saya selaku supervisor akan melakukan penilaian. Penilaian saya akan saya sesuaikan dengan rubrik-rubrik penilaian proses coaching seperti itu ya. Baik Bu. Oke. Mohon izin Ibu untuk menanyakan beberapa hal sebelum proses coaching berlangsung. Apakah Ibu berkenan? Iya Bu, silakan. Iya, terima kasih. Pertanyaan pertama Ibu, kira-kira dari proses coaching ini nanti kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan terhadap coachee yang Ibu hadapi kali ini? Saya akan mengembangkan 3 kompetensi ya Bu. Hadiran penuh, presence, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, kemudian saya akan mendengarkan aktif seperti itu. Luar biasa, jadi sudah sesuai Bu ya. Kemudian seperti yang Ibu sampaikan tadi ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Kira-kira dari 3 poin ini manakah kompetensi yang akan lebih dominan untuk Ibu munculkan terhadap diri si coachee tadi? Saya akan lebih mendengarkan aktif ya Bu dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu. 2 itu ya? Iya. Oke, bagus. Kemudian kalau boleh tahu indikator dari ketercapaian tujuan proses coaching kali ini apa? Yang pasti si coachee akan mendapatkan solusi ya Bu ya atas permasalahan yang dihadapinya. Baiklah Ibu Tri, untuk kegiatan pra coaching, pertanyaan-pertanyaan dari saya mungkin hanya itu saja. Kemudian saya berpesan kalau bisa nanti
proses coaching ini menerapkan prinsip coaching ya Bu ya, jangan sampai lupa ya yang kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi si coach tadi ya. Baik. Oke, kalau memang Ibu sudah siap berarti ya? Sudah siap. Kalau Saya akan memang sudah memanggil siap Bu ya, Susana. kalau Bu Susana sudah siap, saya persilahkan untuk Bu Tri melakukan proses coachingnya. Oke, silakan. Terima kasih Ya. Bu Susana. Selamat siang Bu. Selamat siang. Gimana kabarnya? Ya, kabarnya sehat sih Bu, tapi ini ada sedikit kegalauan yang ada dalam hati saya. Makanya tadi saya ada janjian sama Ibu ya, mau ada sesuatu yang ingin saya sampaikan atau ceritakan begitu. Baik Bu, kalau begitu kita ngobrol sebentar. Saya siap mendengarkan apa yang akan Ibu sampaikan terkait permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Apa topik yang akan kita bicarakan pada kali ini? Baik Bu, jadi begini, saya ingin membicarakan masalah pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya lakukan minggu depan Bu. Jadi dengan materi tentang penerapan rangkaian listrik paralel pada lampu lalu lintas sederhana. Oke, setelah percakapan ini apa yang Ibu Susana ingin dapatkan? Jadi saya ingin mendapatkan solusi dalam merencanakan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Berdasarkan gaya belajar siswa, yaitu dengan mendiferensiasikan konten, proses dan juga produk yang akan dihasilkan. Begitu. Jadi situasi sekarang seperti apa nih Bu? Jadi begini Bu, kalau menurut hasil refleksi saya kemarin itu bersama dengan anak-anak itu ingin situasi pembelajaran yang berbeda begitu Bu dari yang kemarin-kemarin. Makanya saya ingin merencanakan pembelajaran berdiferensiasi ini begitu. Dari apa yang sudah Ibu Susana utarakan pada siang ini, kalau diibaratkan sempurnanya 10, ada di posisi mana kondisi Ibu saat ini? Ini jadi malu saya sebenarnya kalau mengatakan saya ada di posisi mana begitu ya Bu. Jadi kalau saya menilai sendiri situasi saat ini, saya masih berada di posisi 6 karena saya itu merasa belum belum maksimal begitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya itu masih beberapa kali begitu menerapkan strategi pembelajaran ini, dan itu pun masih berdasarkan kesiapan belajar siswa. Jadi belum gaya belajar siswa ini belum saya terapkan begitu. Jadi apa yang saya lakukan ini menurut saya itu belum maksimal dan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, dari sinilah Bu, saya itu sebenarnya ingin meningkatkan pencapaian pembelajaran saya setidak-tidaknya menjadi di posisi 8 gitu. Ini situasi apa yang sebenarnya Ibu inginkan? Situasi yang saya inginkan itu anak-anak itu bisa belajar dengan nyaman, aman dan juga menyenangkan. Kemudian di kelas itu situasinya anak-anak itu aktif begitu. Tujuan pembelajaran yang saya sampaikan pun juga bisa mereka tangkap ya, tujuan pembelajaran tercapai. Kemudian nanti anak-anak bisa membuat model lampu lalu lintas sederhana dengan penerapan rangkaian listrik paralel. Apa yang bisa membuat itu terwujud menurut Ibu? Itu semua bisa terwujud kalau Bu ya? Menurut saya itu kalau RPP atau modul ajar itu sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, kemudian bisa mengakomodir gaya belajar anak tadi yang visual, yang auditori, kemudian kinestetik. Jadi bahan-bahan yang bahan materi yang saya berikan itu ada berupa gambar, kemudian video. Nanti saya ingin memutarkan video pembelajaran bagaimana mereka membuat rangkaian listrik paralel itu tadi. Nah, kemudian
harapan saya sih mereka bisa membuat model lampu lalu lintas itu tadi. Kalau sudah mereka bisa membuat itu kan berarti inilah yang saya inginkan, berarti materi dan tujuan pembelajaran tercapai begitu Bu. Baik. Kira-kira Bu Susana sudah menemukan solusi atau rencana yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan dan mewujudkan pencapaian Ibu tersebut? Rencana sih ada sih Bu, ada beberapa rencana. Jadi yang pertama itu saya akan membuat modul ajar dan perangkat-perangkat ajar yang lainnya yang perlu saya siapkan. Itu kan ada media, kemudian alat peraga. Alat peraganya kan bisa video pembelajaran, kemudian bisa berupa gambar-gambar, nanti juga bisa anak-anak dilihatkan contoh model lampu lalu lintas itu. Nah kemudian setelah saya siapkan itu semua, nanti alat dan bahan untuk praktek mereka juga saya siapkan. Dan yang kedua itu saya akan menghubungi rekan sejawat Bu. Rekan sejawat ini yang akan saya hubungi adalah Ibu Ika, yang kebetulan beliau sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan profil belajar anak, yaitu gaya belajar anak ini yang audio, visual itu kan yang kinestetik. Jadi beliau sudah menerapkan dan saya akan belajar dari beliau praktek langsung. Nanti RTP yang saya buat itu nanti juga akan saya konsultasikan dengan beliau, mana saja yang kurang, mungkin nanti dari situ saya mendapatkan gambaran untuk menyempurnakannya. Dari beberapa rencana yang Ibu sebutkan tadi, saya akan menyiapkan apa begitu dari Ibu rencana itu? Jadi dari rencana itu tadi prioritasnya gitu. Prioritasnya ya saya harus ini Bu, membuat perangkat pembelajaran dulu. Itu yang harus saya persiapkan agar pembelajaran diferensiasi tadi bisa saya terapkan di kelas saya. Kalau kriteria ketercapaian atau keberhasilan dari rencana Ibu itu apa saja kriterianya? Kalau menurut saya kriteria keberhasilan itu ketika tujuan pembelajaran itu tercapai begitu Bu. Kemudian materi yang disampaikan itu benar-benar dipahami oleh anak. Nah, kemudian anak tadi bisa membuat model lampu lalu lintas. Itu menurut saya indikator keberhasilannya. Iya. Jadi apa yang akan dilakukan setelah sesi ini? Setelah sesi ini yang saya lakukan ya, yang pertama jelas saya akan membuat perangkat pembelajaran tadi ya Bu ya, modul ajar dan menyiapkan segala sesuatunya yang akan digunakan untuk pembelajaran berdiferensiasi besok itu. Kemudian ya menghubungi rekan sejawat Bu. Nanti selain Ibu Ika yang akan mengadakan pembelajaran diferensiasi, saya juga akan menghubungi Ibu Ultia, dia sebagai pegawai perpus. Nanti saya meminta beliau untuk membantu saya menyiapkan bahan-bahan bacaan untuk anak-anak gitu. Jadi kapan ini Ibu akan melaksanakan rencana aksi tersebut? Dan apa komitmen Ibu dalam rencana ini? Kemudian siapa saja yang akan Ibu libatkan? Kalau bisa segera mungkin ya Bu, karena minggu depan kan saya mau melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Jadi nanti malam saya akan membuat modul ajarnya. Kemudian besok hari Sabtu itu kebetulan Bu Ika ada pembelajaran diferensiasi. Nah, nanti saya akan melihat praktik baik beliau mengajar. Dan kemudian saya akan langsung menghubungi Ibu Lydia untuk membantu saya menyiapkan bahan ajar. Oke. Bagaimana nih Ibu bisa memastikan kegiatan ini berjalan dengan baik? Mana ya Bu? Semua itu bisa berjalan dengan baik kalau modul ajar itu sesuai dengan kebutuhan siswa itu tadi ya. Kemudian perlengkapan praktek, alat peraga dan medianya itu semuanya dapat disiapkan dengan baik. Dan nantinya pas pembelajaran itu benar-benar anak merasa nyaman, merasa senang begitu, karena
pembelajarannya berbeda dari waktu ke waktu gitu. Baik, intinya Ibu Susana ini sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya ya, sehingga tidak merasa galau lagi nih. Baiklah Bu Susana, dari obrolan kita yang singkat ini apa yang Ibu dapatkan? Jadi yang saya dapatkan tadi ternyata saya sudah menemukan solusi ya Bu ya, bahwa pembelajaran diferensiasi ini tadi bisa saya terapkan kalau saya itu bisa membuat rencana pembelajaran yang matang gitu. Jadi perangkat-perangkat yang lain yang dibutuhkan itu saya siapkan dengan maksimal gitu. Apa nih yang menjadi insight dari sesi ini? Hari ini saya benar-benar merasa lega gitu ya. Lega, kemudian saya merasa yakin dan percaya diri bahwa saya itu sebenarnya bisa loh. Ya Bu, ternyata saya ini bisa membuat dan menemukan solusi dari kegalauan saya. Jadi saya sebenarnya nggak perlu ragu lagi ya Bu. Cuma kadang kalau kita tidak mengutarakan sharing dengan kawan itu kayaknya kadang kurang yakin begitu loh Bu. Gaplong gitu. Iya, bener gak sih gitu. Baiklah Bu Susana, jadi sekarang Ibu sudah mendapatkan gambaran dan solusi serta bagaimana cara Ibu melakukan rencana tindakan Ibu. Saya jadi tidak sabar nih untuk mendengarkan cerita Ibu nanti bagaimana gitu perkembangannya ya. Iya, Semoga rencana Ibu dapat berjalan dengan baik. Amin. Iya Bu, terima kasih. Nanti akan saya kabarkan Bu. Ya, saya ceritakan perkembangan pembelajaran yang sudah saya rencanakan itu. Iya Bu, sama-sama. Jangan sungkan, pokoknya sukses selalu ya Bu ya. Iya, terima kasih banyak ya Bu Tri atas waktu yang sudah Ibu sempatkan ke saya. Pokoknya terima kasih banyak dengan waktu yang sudah diberikan. Baik Bu. Nah, saya undur diri ya Bu ya. Iya, Terima kasih. Selamat sama-sama. siang. Siang Bu. Baik Putri, apakah proses coachingnya sudah selesai? Sudah jalan ini Bu, Iya, sudah lancar, sudah ya. alhamdulillah sudah sesuai dengan rencana. Alhamdulillah lancar berarti ya. Oke, kita lanjut pada ini ya Bu. Tadi kan sudah melakukan proses coaching, berarti kita akan melanjutkan percakapan kita ya pasca coaching tadi. Jadi ada beberapa hal lagi nih yang ingin saya gali bersama Ibu Tri gitu. Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan lancar ya tadi ya kegiatannya. Kira-kira Bu, kalau misalkan boleh tahu dari kegiatan tadi ya, tadi kan saya menanyakan beberapa kompetensi yang akan Ibu capai ya dalam proses coaching tadi. Kira-kira setelah coaching terjadi, apakah indikator yang Ibu inginkan tadi sudah tercapai seperti itu? Jadi kegiatan coaching sudah sesuai ya Bu dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, rencana aksi dan tanggung jawab dari coaching itu sendiri. Saya juga sudah melakukan coaching dengan memperhatikan prinsip coaching, yaitu antara coach dan coachee sebagai mitra, sehingga coachee merasa leluasa menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Kemudian saya juga sudah memaksimalkan potensi coachee dengan menggali lebih dalam kompetensi yang dimiliki sehingga didapatkan rencana-rencana aksi serta solusi dari permasalahan yang dihadapi beliau. Oke, luar biasa, hebat sekali ya Bu Tri. Iya, benar sekali. Jadi ketika mendengar apa yang Ibu sampaikan ini, secara sekilas saya bisa menangkap bahwasanya di sini dalam proses coaching tadi Ibu ternyata sudah menerapkan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Tadi Ibu menyampaikan ada ada tujuan di sana, ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi, kemudian ada tanggung jawab coachee ya. Ya, kemudian saya dengar juga Ibu sudah menerapkan kemitraan tadi ya. Kemudian proses kreatif ya, Ibu menggali apa yang jadi potensi dari si coachee ya. Kemudian juga yaitu tadi potensi dari coachee sudah tergali dengan maksimal dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot Ibu. Dan tentunya Ibu mendengarkan dengan aktif berarti ya kalau bisa menggali potensi dari coachee ya. Oke, luar biasa sekali.
Ya, kalau demikian, kira-kira selain hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, adakah kompetensi lain yang Ibu ingin kembangkan dari hasil coaching hari ini? Saya rasa saya sudah mengeluarkan semua kompetensi yang saya miliki, mulai dari mendengar aktif, kemudian kehadiran penuh dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot. Saya rasa saya sudah mengeluarkan Maksimal ya hari ini. maksimal ya kompetensi tersebut. Jadi kalau ada inovasi baru ya nanti diterapin lagi ya Bu ya kalau ada inovasi. Iya Ibu Tri ini hebat sekali, berpotensi sekali dalam bidang seperti ini. Multi talent memang ya. Oke Bu, baiklah. Jadi demikian percakapan kita setelah observasi tadi. Saya sudah melihat perkembangan Ibu. Semoga ke depan Ibu dapat meningkatkan potensi dan keterampilan yang Ibu miliki bersama rekan-rekan sejawat lainnya. Iya, semangat terus ya Bu ya. Iya, terima kasih. Salam Ya. salam hebat, salam semangat. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sepertinya cukup ya Bu ya. Iya, sudah cukup. Oke, kalau misalkan sudah cukup, saya mohon undur diri karena memang sesuai dengan apa ya, waktu sudah terpenuhi dan saya ada ada kesibukan lain. Iya, Bu. Iya, mohon undur diri ya Bu Iya, ya. terima kasih Oke, ya, Bu ya. sampai jumpa lain waktu. Iya. Sehat selalu Ibu Tri. Iya, Bu.